Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, Perkenalkan, nama saya Fitriana Sendira Ahnaf dan teman saya Audina Mulyawati. Di sini kita akan menjelaskan video mengenai asal-usul waduk penjalin. Selamat menonton. Waduk Penjalin didirikan pada Maret 1930 hingga Mei 1934 yang memakan waktu pengerjaan selama 3 tahun dengan biaya 1 juta gulden. Didirikan oleh pemerintah Belanda dengan sistem kerja rodi yang dikerjakan oleh tenaga kerja pribumi dan warga sekitar dengan upah yang tidak diketahui secara pasti. Pembangunan waduk ini awalnya akan dibiayai oleh pabrik-pabrik gula yang akan mendapat manfaat langsung dari waduk ini. Sebagai gantinya, pemerintah Hindia Belanda akan memperluas konsesi kebun tebu yang diberikan kepada pabrik-pabrik gula tersebut. Tetapi kemudian terjadi depresi besar, sehingga pembiayaan tersebut akhirnya dibatalkan dan waduk ini dibangun dengan menggunakan dana dari pemerintah Hindia Belanda. Pada tahun 1995, untuk mengatasi kebocoran pada waduk ini dilakukan pemasangan dinding diafragma sepanjang 150 meter di bagian waduk yang bocor oleh Wijaya Karya. Dinding diafragma tersebut dibuat dari campuran semen, bentonit, dan air. Waduk ini dibangun di Winduaji untuk menampung air dari Sungai Penjalin, salah satu anak Sungai Pemali. Waduk ini memiliki luas sekitar 1,25 km. Waduk ini dikelilingi oleh Dukuh Mungguhan, Geser Kulon, Kaligarung, Kedung Agung, Soka, Karangsempu, Pecikalan, dan Karangnangka. Sedangkan kali yang terletak di sebelah timur yang merupakan tanggul dan pintu gerbang waduk adalah Sedangkan dukuh yang terletak di sebelah timur yang merupakan tanggul dan pintu gerbang waduk adalah Dukuh Keser Tengah. Waduk ini terletak di perbatasan antara Banyumas dan Brebes atau sekitar 12 km dari Bumiayu. Waduk ini dibangun pada dekade 1930-an oleh pemerintah Hindia Belanda bersamaan dengan pembangunan Waduk Malahayu. Waduk Penjalin didirikan sebagai bagian dari proyek irigasi kolonial Belanda untuk mendukung pertanian di kawasan ini, khususnya produksi padi dan tanaman perkebunan. Kawasan Brebes saat itu dikenal sebagai lumbung padi yang membutuhkan pasokan air stabil untuk irigasi lahan pertanian. Pembangunannya melibatkan kerja rodi, di mana banyak tenaga lokal dikerahkan secara paksa oleh pemerintah kolonial. Meski dibangun dalam kondisi yang sulit, waduk ini telah memberi manfaat besar bagi pengairan lahan di Brebes dan tetap berfungsi hingga kini. Waduk ini terutama difungsikan untuk menambah debit air ke daerah irigasi Pemali Bawah sebanyak 1 meter kubik per detik selama 3 bulan.